Indonesia pernah mencetak uang di luar negeri pada tahun 1999. Padahal, Indonesia saat itu memiliki peruri atau perusahaan pencetakan uang Republik Indonesia. Tidak tanggung, saat itu, Indonesia mencetak uang di Australia dan Singapura. Pertama, Indonesia melakukan pencetakan uang pecahan Rp50.000 di Delarue, Singapura. Setelah itu, Indonesia melakukan pencetakan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 500 juta biliar atau 50 triliun di Securrency International and Note Printing Australia. Deputi Gubernur BI pada 2010, S. Budi Rohadi mengatakan, pencetakan uang ke luar negeri dilakukan karena BI membutuhkan cadangan uang hingga 6 kali lipat untuk menghadapi Millennium Bucks menjelang pergantian tahun 1999 ke 2000. Menurut Budi, Millennium Bucks atau dikenal juga dengan Y2K adalah kekhawatiran masalah komputer akan membutuhkan uang yang cukup banyak untuk belanja sistem komputer, sehingga perlu cadangan uang yang signifikan. Hal sama diungkapkan oleh Herman Yosef Susmanto, yang pada 1999 menjabat sebagai Direktur Peredaran Uang BI. Susmanto menjelaskan, pencetakan uang ke luar negeri dilakukan BI karena terpaksa. Pada periode 1998 hingga 1999, BI mengalami kelangkaan uang pasca krisis ekonomi Asia. Kelangkaan uang pasca krisis ini menyebabkan BI melakukan pencetakan uang tidak hanya di Australia, tetapi juga di Singapura. Kata Susmanto, BI mengalami shortage uang kartal sehingga memesan uang kertas di luar peruri yang telah mengalami over kapasitas produksi, yakni Delarue Singapura, untuk pecahan Rp50.000 seri Soeharto. Namun, di masyarakat berkembang sentimen menolak uang kertas seri Soeharto, sehingga BI harus mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk terhadap potensi kelangkaan yang lebih parah. Aksi penolakan masyarakat terhadap uang pecahan Rp50.000 seri Soeharto dan kekhawatiran Y2K, membuat pimpinan BI saat itu memutuskan menerbitkan pertama kali pecahan Rp100.000 dengan gambar Soekarno-Hatta yang sangat diterima masyarakat. Pimpinan BI memilih antara dua alternatif, yaitu menggunakan kertas katun atau polimer plastik sebagai bahan uang pecahan baru tersebut. BI memutuskan memakai polimer karena pertimbangan harga katun yang meningkat dan banyaknya pemalsuan uang kertas berbahan katun. Sementara, bahan polimer sulit dipalsukan, usia edar polimer juga 4 kali lebih lama dibanding yang berbahan katun. Kata Susmanto, BI memutuskan mencetak uang berbahan polimer ke Australia karena hanya mereka yang saat itu mampu di dunia. Uang pecahan Rp100.000 tersebut terbit pada tanggal 1 November tahun 1999. Gambar depan adalah dua orang pahlawan proklamator, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan penampakan dari belakang adalah gambar gedung MPR dan DPR. Juga ada tanda air berupa shadow image Garuda Pancasila Color Windows bentuk bunga yang memuat logo BI. Keputusan BI mencetak uang pecahan Rp100.000 berbahan polimer ke Australia ini juga diakui oleh Sekretaris Perusahaan Peruri pada 2010, Tony Pandelaki. Kata dia, pada 1999, memang mereka belum mampu cetak uang berbahan polimer. Baru pada 2010, Peruri mampu melakukannya setelah mendatangkan alat baru. Tony juga mengungkapkan, sebelum BI melakukan cetak uang ke luar negeri, pihak Peruri juga telah ditawari sebelumnya. Tapi pada saat itu, kami sudah over kapasitas sehingga otoritas moneter memutuskan untuk melakukan tender internasional, kata Tony. Tony mengungkapkan, kemampuan maksimal cetak uang Peruri pada 1999 masih sekitar 4,4 miliar biliar uang, dan itu sama dengan permintaan BI di awal tahun. Ketika BI memutuskan menambah stok uang hingga 6 kali lipat dalam menghadapi Millennium Bucks, kami saat itu mengakui tidak mampu, kata Tony. Pada tahun 2010, PT Peruri sudah mampu mencetak uang sebanyak 7,2 miliar biliar per tahun sesuai permintaan dari BI. Kata Tony, dengan alat baru yang mereka miliki, kapasitas produksi mencapai 7,1 miliar biliar uang. Order BI 2010 sebanyak 7,2 miliar biliar kami mampu memproduksinya, kata Tony. Tony menjelaskan, produksi normal Peruri per minggu adalah 5 hari kerja untuk mencapai produksi 7,1 miliar biliar tersebut. Dengan kemampuan cetak uang hingga 7 miliar biliar tersebut, kata Tony, Peruri menjadi pencetak uang terbesar keempat di dunia pada 2010. Saat ini kami hanya kalah dari China, India, dan AS. Kemampuan cetak uang tersebut didasarkan pada jumlah penduduk setiap negara, karena jumlah penduduk Indonesia besar, maka kapasitas cetak uang kami juga besar, katanya.
Saat itu, Peruri juga mulai mampu mencetak pesanan dari luar negeri, seperti pesanan Singapura, Malaysia, Nepal, dan Mauritius. Nepal memesan sejumlah 100 juta biliet, dan Mauritius sebanyak 32 juta keping uang logam. Tony menjelaskan, BI melakukan pesanan cetak uang setiap awal tahun. Setelah semua persiapan dan desain kelar, Peruri akan menyetor uang kepada BI setiap bulan. Ada satu yang penting dan harus diketahui publik, uang yang dicetak PT Peruri baru sebatas calon uang dan belum bisa dijadikan alat tukar. Setelah dikirim ke BI dan diberi nomor seri, maka uang itu baru bisa menjadi alat tukar, kata Tony. Itu artinya, pegawai Peruri tidak akan bisa memakai langsung uang hasil kerjaannya.